Jangan Sendiri episode 1 mengangkat cerita dari thread horror Twitter yang dibuat oleh @o_Hano. Di sebuah rumah makan milik Pak Anwar, seorang parubaya perawakannya besar, berkulit kuning langsat, memiliki mata yang teduh dan memiliki suara yang lemah namun tegas. Di rumah makan tersebut memiliki 7 pekerja, yaitu Dina, Anton, Mardi, Alin, Nita, Tari, dan Ari. Rumah makan itu terdiri dari 2 lantai. Bagian bawah sebagai tempat makan dan lantai atas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai mes dan juga tempat khusus untuk Pak Anwar. Anton dan Dina merupakan saudara kandung. Dina sudah lama bekerja di Pak Anwar selama 5 tahun. Sedangkan si Anton baru setahun terakhir dimasukkan oleh Dina untuk bekerja di rumah makan itu. Sebelum rumah makan itu buka, seluruh pekerja bersiap-siap. Ada yang mempersiapkan alat masak, ngelap kaca, ngepel, dan lain-lain. Tetapi si Anton, adik Dina, hanya duduk di dapur, sedangkan Ari dan Mardi sedang meracik bumbu di dapur. Mardi pun agak kesal. Mardi berkata, "Kasian ya Pak Anwar, bayar gaji buat 7 orang, tapi yang kerja cuma 6 orang." Dia menyindir Anton. Anton pun dengan sadar diri mengambil piring untuk dilap olehnya. Lalu Mardi keluar menghampiri Dina. "Din, adikmu Bo ya," dibilangin. "Kalau kerja yang serius, jangan seenaknya sendiri. Lama-lama aku sebel Din sama adikmu." Mardi kesal dengan Anton. Dina telah lelah mendengar semua keluhan teman-temannya soal si Anton. Dina pun berkata, "Maaf ya Mar, adikku bikin kamu kesel terus. Emang agak keras sifatnya. Nanti aku bilangin kok." Lalu tiba-tiba Pak Anwar pun datang. "Hari Senin nanti kita punya pesanan 300 nasi box untuk sekolah. Nasi boxnya harus dikirim jam 6 pagi. Jadi saya minta kalian semua seperti biasa untuk tinggal di mes untuk mempersiapkan semuanya. Ada yang mau izin? Kalau tidak ada, saya anggap semua bisa ya." Dina pun beranjak keluar, tapi Pak Anwar mencegat Dina. "Dina, ke ruangan saya sekarang." Lalu Dina berjalan mengikuti Pak Anwar ke ruangannya. "Mohon maaf Pak, ada apa ya?" kata Dina. Pak Anwar pun menjawabnya, "Gini Din, kamu jangan tersinggung ya. Saya cuma mau bilang, tiap hari saya lihat di CCTV, Anton kok kerjanya kayak gak serius. Kerjanya main HP terus." Perasaan Dina mulai gak enak karena udah sering menasehati Anton. Tapi Antonnya memang mempunyai sifat yang keras dan gak pernah berubah. Kalau kayak gitu terus, nanti saya yang langsung negur Anton. Saya capek tiap hari, ada saja yang SMS saya ngadu kelakuan Anton. Dina makin bingung harus gimana lagi. Karena kalau Anton dipecat, susah mencari kerja lagi, karena si Anton pendidikannya hanya sampai SMP. Pak Anwar sudah baik hati mau menerima Anton dengan latar belakang seperti itu. Pak Anwar pun mengungkapkan kekesalannya. "Untuk apa saya mempekerjakan orang, menggajinya tapi tidak bekerja dengan benar? Bukan cuma saya yang rugi Din, tapi teman-teman yang lain juga. Lama-lama bisa stres kalau punya partner seperti Anton." Dina pun mulai tertunduk, air matanya mulai mengalir.
Pak, saya minta maaf karena saya sudah membawa Anton kemari. Saya janji saya akan menasehati dia, Pak. Kali ini pun Pak Anwar masih bisa memaafkan Anton. Keluarlah Dina dari ruangan Pak Anwar. Setelah Dina keluar dari ruang Pak Anwar, Alin pun menghampiri Dina. Habis dimarahin, Din. Dina tak menjawab apa-apa. Dia cuma mengelap bekas air matanya. Alin pun mengelus pundak Dina. Dina pun berkata, "Aku capek nasihatin Anton, Lin. Dia gak mau berubah." Dina lalu kembali menangis. Datanglah Mardi duduk di antara mereka. Mardi pun berkata, "Din, Anton ya, aku udah bilang kalau masak nasi tuh jangan ditinggal. Tahu sendiri masaknya pakai tungku. Tuh, lihat gosong. Bau sangit semua, Din, nasinya." Habis aku dimarahin Pak Anwar, Din. Alin pun mencubit lengan Mardi. Alin berkata, "Apaan sih kamu, Mar? Kamu gak usah memperkeruh keadaan lagi." Dina lalu pergi meninggalkan Mardi dan Alin. Dia berjalan ke atas menuju mes. Di tangga Dina bertemu dengan Nita. "Nit, kamu gantiin aku dulu ya di kasir. Aku lagi gak enak badan. Aku mau istirahat sebentar," kata Nita. "Ya udah, Din, kamu istirahat aja." Saat sedang rebahan, Dina merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan kamar mes. Dina mulai mengambil selimut milik Tari. Tapi Dina tetap merasa dingin. Gak lama kemudian, Dina mendengar suara alunan lagu Mandarin. Alunan lagu Mandarin tersebut berasal dari ruangan Pak Anwar. Karena Dina penasaran, Dina langsung keluar melihat ke arah ruangan Pak Anwar. Dia melihat sesuatu yang aneh. Pak Anwar seperti sedang berdansa dengan seseorang. Padahal tadi saat Dina ke ruangan Pak Anwar, tak ada seorang pun selain Pak Anwar di ruangannya. Lalu Dina bergumam, "Aneh." Semua orang yang mengenal Pak Anwar pasti akan heran melihat apa yang dilihat Dina. Pak Anwar bukan tipe orang yang main dengan perempuan. Dia seseorang yang sangat tegas dan bijaksana. Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa bersama Pak Anwar. Dina kaget dan mulai merinding mendengarnya. Karena penasaran, Dina makin berupaya untuk mencari sosok wanita itu. Tiba-tiba, suara musik Mandarin itu berhenti. Dina pun ingin lari. Saat berbalik badan, di depan Dina berdiri sesosok wanita cantik berkebaya kuning, mengenakan sanggul persis seperti orang yang ingin berangkat ke kondangan. Dina pun kaget melihatnya. Lalu tiba-tiba, wanita itu membuka mulutnya. Keluar cairan hitam. Matanya melotot, seluruh kulitnya menghitam. Dina langsung menjerit, "Ah!" Guncang dan pingsan. Setelah mendengar jeritan Dina, semua langsung lari menuju mes. Saat di mes, mereka melihat Dina terkapar dengan darah di mana-mana. Anton pun panik melihat kakaknya. Mbak Dina kenapa? Ambulan. Anton sangat panik. Dia langsung menggendong Dina dan menyuruh teman-temannya menghubungi ambulan. Lalu dengan cekatan Pak Anwar membuka pintu mobilnya. "Pakai mobil saya saja. Anton dan Alin saja yang ikut. Yang lain ngurus rumah makan." Sesampainya di rumah sakit, Dina langsung ditangani oleh dokter. Lalu Pak Anwar bertanya kepada Anton, "Ton, mbakmu itu kenapa sih?" Anton tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan Pak Anwar. "Ini Ton, tadi saya lihat Dina bentur-benturin palanya di tembok."
Lalu gak lama kemudian dia teriak. Makanya saya kaget. Makanya saya langsung lari menuju ke Dina. Anton makin frustasi mendengar penjelasan Pak Anwar. Beberapa saat kemudian, dokter pun keluar, menyampaikan bahwa Dina baik-baik saja. Cuma ada robekan di dahinya dan sudah dijahit. Dina pun pulang, sedangkan yang lainnya tetap kembali bekerja ke rumah makan. Tiba di rumah makan, Anton masih memikirkan keadaan Dina dan penjelasan dari Pak Anwar tadi. Tiba-tiba Mardi berkata, "Kasian ya Dina, jadi kesiksa sendiri gara-gara punya adik kayak dia." Anton pun langsung emosi mendengar Mardi. Dia langsung mencengkram kerah baju Mardi dan memukul rahang Mardi. Mardi pun terjatuh di tumpukan piring yang menimbulkan suara keras. Saat Mardi terjatuh, Anton tetap melanjutkan pukulannya ke Mardi. Ari mencoba melerai mereka berdua, namun Ardi tidak kuat untuk mencegahnya. Ardi ikut terjatuh. "Udah mas, jangan gini, bisa dibicarain baik-baik." Ari mencoba melerai Anton. Tapi Anton sama sekali tidak mendengarkan ucapan Ari. Anton tetap memukul Mardi. Tiba-tiba Pak Anwar pun masuk ke dapur. "Ada apa ini? Tolong ya, jangan kayak anak kecil. Dari tadi customer saya udah hilang karena Dina. Kalian nambahin lagi. Kalian itu udah pada dewasa. Jangan buat saya tambah stres." Mardi yang masih terkapar lalu menunjuk ke arah Anton. "Anton, kalau kamu masih terus-terusan bikin masalah di sini, lebih baik saya cari karyawan baru saja." Dengan kesal, Pak Anwar pun meninggalkan dapur. Lalu yang lain mengikutinya. 2 hari kemudian, di rumah Dina, Anton melihat Dina keluar dari kamar mandi, lalu bertanya, "Loh mbak, udah mandi? Mbak masih cuti?" Lalu Dina menjawab, "Kerjalah Ton, bahkan udah gak apa-apa, cuma dijahit. Istirahat sehari aja kemarin udah cukup kok." Dina pun langsung pergi menuju kamarnya, meninggalkan Anton. Anton menuju kamar Dina, lalu mengetuk pintu Dina. "Mbak, aku mau tanya," kata Anton. Anton pun masih mengetuk pintu Dina, berteriak memanggil Dina. "Mbak, Mbak." Masih tidak ada jawaban dari Dina. Anton mulai panik, lalu menggedor-gedor pintu Dina, sampai ibunya Anton dan Dina menghampiri Anton. "Ton, kamu lagi ngapain? Kok gedor-gedor pintu?" kata ibunya. "Ini bu, Mbak Dina. Dari tadi aku panggil-panggil tapi gak ada jawaban." Dengan panik Anton menjawab. Ibunya hanya menggeleng-gelengkan kepala dan menepuk bahu Anton. Ton, jam berapa ini? Ini kan jam biasanya mbakmu lagi sholat duha. Ya jelas lah gak dijawab." Tak lama kemudian Dina pun keluar. "Ada apa sih Ton? Kayak orang kesurupan gitu," kata Dina. "Gini mbak, kemarin Mardi ngomong ke aku kalau mbak itu bentur-benturin kepala ke tembok gara-gara aku susah dibilangin sama mbak." "Benar mbak." Dina tercegat dengan perkataan Anton. Begitupun ibunya. Ibunya sebenarnya sudah tahu apa yang mengakibatkan kening Dina sampai dijahit. "Bentur-benturin kepala? Maksud kamu apa sih Ton? Aku gak bentur-benturin kepala ke tembok." Dengan mata terbelanga dan suara meninggi, Dina menyangkal pernyataan Anton. "Pak Anwar yang lihat sendiri mbak itu bentur-benturin kepala ke tembok." Anton mencoba menjelaskan kepada Dina. "Nah, ini bu, aku emang udah ngerasa ada yang gak beres dengan Pak Anwar bu." Dina menjelaskan kepada ibunya. "Sudahlah, kalian berangkat kerja dulu sana." Mereka pun berangkat menggunakan motor
Namun di motor, Anton masih penasaran apa yang dimaksud oleh kakaknya itu. "Ton, bawa motornya jangan kenceng-kenceng ya. Mbak mau bicara sama Anton," kata Dina. Anton pun melambatkan laju motornya. "Mau ngomong apa, Mbak?" "Anton, Mbak mohon sama kamu. Tolong kalau kerja yang serius, yang benar. Jangan bikin teman-teman kamu pada jadi sebel sama kamu. Bahkan udah susah cari kerja buat kamu, Ton. Kan sayang kalau kamu sampai dipecat. Sekarang cari kerja itu susah banget, Ton. Kamu bisa janji gak sama Mbak sekarang?" kata Dina menasehati Anton. "Iya Mbak, aku bakal berubah. Tidak seperti biasanya." Anton nurut pada Dina. "Kamu gak apa-apa kan, Ton?" Dina mencoba memastikan jawaban dari Anton. "Gak apa-apa kok Mbak." Lalu mereka berdua pun sampai di rumah makan, disambut meriah oleh karyawan lain. "Lah Din, udah sembuh? Kamu kok udah berangkat?" kata Nita yang menyambut kedatangan Dina. "Udahlah Nit, bosen di rumah terus." Nita pun merangkul temannya itu. Lalu Dina, Alin, dan Nita menuju mes untuk mengganti baju. Sesampainya di pintu kamar mes, langkah Dina terhenti. Seakan-akan dia mengingat kejadian kemarin. "Kenapa Din?" tanya Alin. "Lin, Nit, kalian pernah lihat Pak Anwar nari gak sih?" Alin pun tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan dari Dina. "Nari gimana sih Din? Masa Pak Anwar nari? Lagi olahraga kali?" dijawablah dengan Alin. Namun terlihat berbeda dengan Nita. Raut wajahnya seperti tahu akan sesuatu dengan Pak Anwar itu. Dia langsung menarik Dina dan Alin masuk ke kamar mes. Ekspresi muka Nita langsung berubah menjadi serius. "Din, jangan bilang kamu lihat Mbak Putri."